diprogramkan ada sekolah penggerak dan ada kepala sekolah penggerak. Nah, ini sudah dimulai dari guru penggerak yang pilotingnya ada di 56 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota. Direncanakan ini akan berkembang di seluruh kabupaten kota program guru penggerak Merdeka Belajar. Jadi kalau kita bicara Merdeka Belajar, yang outputnya adalah program berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat infrastruktur di tempat itu bagaimana. Teknologi yang digunakan seperti yang diceritakan tadi oleh salah satu peserta, Ibu Maya Santi, meskipun jaringannya agak tersendat, tapi kita berupaya untuk memperoleh semua informasi. Kemudian bagaimana kebijakan dan prosedur baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah ini yang sangat mendukung daripada output yang dihasilkan oleh program nasional ini. Bagaimana dengan kepemimpinan yang ada, mulai dari top leader yang ada di daerah ataupun di pusat, kemudian turun lagi ke bawah, bagaimana dengan dinas, kemudian bagaimana dengan pengawas, bagi pengawas sekolah, bagaimana dengan kepala sekolah, dan Bapak Ibu sendiri sebagai pemimpin proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi ini diharapkan satu kesatuan elemen yang sangat mendukung bagaimana suksesnya dari sebuah program nasional. Kemudian kurikulumnya seperti apa? Tentu kurikulum harus juga sesuai dengan tingkat kemapanan daripada siswa. SD, SMP, SMA, SMK tentu beda. Tadi saya menyebut karakter menjadi terdepan. Yang diinginkan oleh karakter adalah seluruh pelajar, siswa, murid itu menjadi pelajar Pancasilais. Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila kalau kita riwayat lagi ke belakang, tentu yang tertulis di depan ini. Beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mau saling membantu, tolong menolong, bergotong royong. Dan di antara sekian banyak siswa dengan dinamika keanekaragaman yang ada, guru mampu menyatukan kolaborasi daripada keanekaragaman yang ada. Biasanya minasan kalau workshop dapat ATK-nya hanya bloknot dan panduan, tas dan bolpen. Tapi karena sekarang ada di masa pandemi corona, dapat bonusnya ini guys. Sekarang dapat bonus ini guys. Untuk nambah imun dapat susu Ultramilk. Untuk menjaga kebersihannya dapat ini. Ada disinfektan. Kemudian shodoku desu ne. Kemudian hand sanitizer ya. Shodoku. Ada tisu basah merek Baby Kodomo. Satu lagi dapat apa ini guys? Masker. Dapat masker. Plus lagi dapat nih masker juga dan face shield. Nah, ini semua dipersembahkan oleh Horizon Grand Serpong Hotel dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan P4TK Jakarta. Arigatou gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Dwi dari Kota Batu, SMK 1 Kota Batu. Beliaunya yang pertama Bunia dari UKJ, kemudian Dwi UNJ, maaf. Sama dengan saya namanya Bu Dwi dari P4TK, kemudian Bu Via dari SMA 62 Jakarta. Kemudian Bu Neni dari Ciamis, kemudian Pak Taufik dari Makassar, kemudian Viva
Bu Eva tadi dari Jogja, kemudian Bu Silvi Trenggalek, Bu Kiki tadi dari Sumber kalau nggak salah ya. Kemudian Bu Luza Probolinggo, Bu Isti Tulungagung, Bu Selvi Gresik, Bu Siti dari Bekasi. Terima kasih. Banyak ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gozaimasu. Saya Erma dari Mojokerto, Jawa Timur. Yang baik saya menyebutkan nama satu persatu. Ibu Nia dari Universitas Negeri Jakarta, Ibu Dwi Erma. Ibu Dwi dari P4TK, kemudian Ibu Iva dari Ibu Via dari DKI Jakarta, kemudian Ibu Neni dari Ciamis, Bapak Taufik dari Makassar, Ibu Iva dari Yogyakarta, Ibu Silvia dari Trenggalek, Jawa Timur, kemudian Ibu Kiki dari Sumbar ya, kemudian Ibu Lusa dari Probolinggo, Jawa Timur, Ibu Isti dari Tulungagung, Jawa Timur, Ibu Selvi dari Gresik, Jawa Timur, kemudian Ibu Siti dari Bekasi, Ibu Dwi dari Batu. Bahwa memang UN juga sudah tidak ada ya sekarang, ada capaian ketuntasan minimal, tetapi untuk target yang pandemi ini memang tidak ditargetkan kepada nilai ya orientasinya, tetapi bagaimana peserta didik itu tetap mendapatkan pengalaman belajar di tengah situasi seperti ini gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru tidak harus melakukan tuntutan mengajar selama 24 jam. Ini idealnya seperti ini sebetulnya ya, tapi saya kurang tahu ya kalau di situasi realnya di dalam Dapodiknya, mungkin yang sertifikasi apakah tetap harus 24 jam Sensei? Tetap ya. Tetap ya. Nah, itu mungkin yang belum tersinkronkan antara kebijakan dengan sistem ya, seperti itu. Jadi secara kebijakan sebetulnya sudah diatur tidak untuk menuntaskan 24 jam, tetapi secara sistem belum bisa sinkron untuk ketuntasan 24 jam ini ya. Oke. Pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, yang membuat siswa itu betul-betul jadi manusia. Ya, karena di dalam diri seorang manusia itu ada 3 domain. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotoriknya. Hidupkan itu. Mereka sudah jadi manusia ketika lahir. Masa setelah dididik belajar nggak jadi manusia? Maksudnya gini, manusia baik. Diharapkan dengan pendidikan manusia itu menjadi lebih baik. Jangan sampai ketika dia lahir jadi bayi yang baik, setelah diajar ada manusia jahat, ada manusia yang buruk. Walaupun sunatullahnya begitu, ya. Tetapi pada dasarnya pendidikan itu mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik segi kognitif, afektif maupun psikomotorik. Ya, itu yang diharapkan. Jadi Bapak Ibu nanti akan menguraikan, menjelaskan, menuliskan, gitu ya, menuliskan pengalaman Bapak Ibu dari pembelajaran bahasa Jepang yang awalnya menjadi latar belakang kita. Susah amat sih ngajarin huruf. Tadi kata Bapak, huruf bagaimana? Kira-kira diajarkan. Bagaimana yang lainnya bisa kok. Nah, kalau memang huruf ini menjadi tantangan tersendiri, menjadi masalah dalam pembelajaran bahasa Jepang, kenapa tidak kita cari solusinya? Oh, ini susah nih, ini menjadi sesuatu yang paling menyulitkan bagi siswa. Malah jadi motivasi mereka turun gara-gara ada huruf. Nah, ini tantangan buat kita sebagai seorang guru. Bagaimana dipuas? Oh, tadi dengar ada puzzle. Kenapa nggak coba-coba pakai puzzle digital misalnya? Karena sekarang udah anak semuanya hampir pegang HP, gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi ada tantangan yang nanti Bapak Ibu akan olehkan menjadi sebuah makalah. Itu namanya yang nanti dianggap praktik terbaik dari Bapak Ibu. Seperti itu. Kita berdiskusi tentang materi yang bisa di-skip pada KD di kelas 10, 11, dan 12. Oke. Dari kelas 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 KD dibagi 2 semester. Biasanya saya kalau semester 1 bisa sampai Kazoku aku. Karena aku biasanya Kalau Dekirukoto sama Konosekatsu itu kan besar ya. nggak terlalu Itu di semester 2. semester 2 itu kayak yang di skip yang di Iya.
Berarti di semester 1 ini karena pandemi, aku kemarin nyoba cuma bisa sampai di Jikang. Jikang pun aku cuma sampai jam. Betul, aku nggak nutut soalnya. Soalnya kan daring ya. SDM-nya terlalu lemah. Main di Jiko Sokai belum praktek, belum ngasih tugas, itu aja butuh waktu lama. Aku kayaknya sampai mungkin di Ini aja semester sampai Jikang. Heeh. Jikang tapi sampai habis waktu Iya. sampai itu jam. Kalau kakak Sama sih saya juga kalau di kelas 10 itu Jikangnya sampai mana? Kayobi hari atau tanggal saya belum sampai ke jam itu ya, jam pukul 7, pukul 8 belum, baru sampai hari. hari tanggal doang. Oke, penanggalan Hari tanggal ya. bulan. Aku hari tanggal bulan malah belum. Oh ya, berarti mungkin lebih gampang yang Jikang ya. Bapak. Berarti Jamnya belum. berarti yang kita skip yang dari foto aja ya. Ya, Untuk semester 2 karena yang Jikang kan kita harus meneruskan ya. Meneruskan di semester 2. berarti kan? sampai Jiko Sokai. Sampai Kazoku sampai Enggak, apa? tetap sampai Jikang. Oh. Sampai Jikang cuma Jikang dilanjut Oh, di oke. semester 2 deh kita kita skip. Siap. Kita masukkan tetap. Oke, Karena oke. kan memang kita ada sekolah Iya. gitu ya. Oke. Gimana? Oke ya. Berarti tetap ya Aisatsu Aisatsu Jiko Sokai Jikang. Jikang tapi sampai di penanggalan kan? ya. Ya, penanggalan. Nah, terus semester 2-nya Jikang lagi kan? Ya, Jikang, Dilanjutkan Jikang. Sekirokoto, Gakuno Sekasoku. Kalau Kazoku kalau kata saya sih bisa masuk kelas 11 yang uci itu rumah. ya. Karena kan memang Tapi yang sekarang menurut kurikulum kan harus masuk Iya. semester 1. Nanti diuji itu Kazokunya diulang, nah kan sudah belajar ya. Kelas 10. Jadi Aisatsu Jikosokai jadi kan Aisatsu Jikosokai Jikang. Yang semester 1 ya. Jikangnya itu dikasih mulai jam atau penanggalan? Jam. Penanggalan. Terus berarti nanti kan bisa dianu ya. Ini tanggal sama bulan ya, tanggal bulan tahun ya. Ya. Bulan tahun gitu kan. Nah, Ya. terus baru Gakuno Sekatsu. Ya. Dekiru Koto mau dihilangkan ya. Saya lupa ya sama aku ya. Teba Sahid ya. Sahid kan yang di Sahid mana? Yang di Surabaya PKB. Masya Allah. Ya lupa kan sama aku. Makanya ingat, tidak ingat sama aku. Ka- Kalau sama dia mau beli dulu sama siapa? kita ke Yang di Sahid sama Kardina. Iya Kardina. Karina Sensei ya. Ayo lanjut. Dekiru Koto berarti nggak bisa dipakai ya di pandemi. Oh iya Kasoku. Kazoku ada. Ada, masuk semester 2. Oh, masuk semester 2. Berarti pada sini. Berarti ini itu semester 2. Semester 2 ya Kasoku ya. Ya, Ini dibalik ini ya. Iya. ya. Berarti Jikang dulu terus Kasoku, Kasoku. baru Gakuno Sekatsu. Lah, Yang itu skip ya. Dekiru Koto itu mungkin untuk keahlian di Jiko Sokai sebenarnya bisa. Jadi misalkan Eigo gak Dekimas kan bisa ya. Kita masukin di Jikosokai. Di Jiko Sokai itu bisa. Tapi berat kalau masuk sini. Enggak, tapi kita kasih yang langsungan. Jadi misalkan hanya bahasanya ya, kita kasih polanya gak Dekimas, enggak tinggal Eigo, bahasa apa Doitsugo, Nihongo kayak gitu doang ya Pak ya, bisa. Kataku, aku masuknya ke Jikang sini. Ke Jikang. Misalnya si Jini. Nah, apa itu misalnya Onggaku Dekimas, ini Dekimas, jadi hanya nani gak Dekimas. Jadi misalkan kita gak Dekimas, kayak gitu toh, piano gak Jikang Dekimas. juga bisa. Agak sulit sih. Pak. Sulit kalau di Jikang, kalau di Jiko Sokai bisa. Paling bisa kita masukin di Gakuno Sekatsu. Betul, itu bisa. Karena ada eskul atau apa eskul misalnya dia di Gakuno Sekatsu, karena saya di Gakuno Sekatsu saya bisa bahasa Jepang, saya bisa bahasa Arab. Berarti ini yang untuk Dekiru Koto masuk yang enggak Dekimas saja ya. Mas, ini masuknya ke Sekesu. Di Bits berarti ya. Ya. Kalau kelas 11 ini kayaknya Uji sama aku mungkin Mainichi no Sekatsu. Nek Ryoko itu bisa masuk di Himana Togi aku. Jadi kelas 11 itu cuma 2 aja, jadi satu Dua. satu grand temanya Mainichi no Sekatsu. Yang ini Uji. berarti Yang semester 1 mungkin Uji. ya Uji tetap Uji. Sama yang kedua Mainichi no Sekatsu ya.
Terus baru kelas 12 ya. Kelas 12-nya 12 berarti ini yang ini Himanatoki masuk ke ya Ryoko. Himanatoki. Ini plus Ryoko ya. Ya, sama Sumi. Ini Suminya Kalau semester tak balik. Suminya dulu. Sumi ya, Himanatoki masuk di Sumi. Ini bolak-balik kan bisa kok. Bisa boleh kok. Nggak ada yang saling. Nggak ada penentuan sebenarnya di kurikulum mau dikasih di Kazoku dikasih semester 1 semester 2 boleh karena pokoknya ya masih pakai yang itu Nah gitu. ini kan yang mau datang. Mungkin kalau SMK spektrumnya kan beda bagaimana? Jadi begini, untuk SMK itu hanya kelas 10. Iya. Makanya tadi saya klik hanya kelas 10. Tapi tidak apa-apa nanti kita akan ambil yang Untuk referensi aja ya mungkin. Sama. kreativitas di Jikang. Iya. Kadang jom itu butuh lumayan kan? Jikang itu tuh banyak. Banyak banget. Gogo, gozen, belum angka-angkanya, Betul. terus belum hari, tanggal kan beda-beda. Semester 1 2. Iya. Anugerahnya kan bisa Tanjobi ya. Lanjut sih. Oke, alhamdulillah. Kalau misalnya saya sih, kalau di sekolah ya di Kosoka itu terakhir setelah sekarang karena kita bisa terakhirnya itu bisa apa menyebutkan tanggal lahir sendiri. Oh diulang lagi nggak apa-apa. Kalau jika suka awal itu ya Iya nama. Haji Mas Dek, ya nggak sampai ya. Haji Mas Dek, batas wilayah nani guys. Tadi ulang lagi. Karaji Maska, sudah itu toh. Udah. Terus sisanya huruf. Aku memang tak tekankan huruf. Sama saya juga guru. Soalnya anak-anak nggak bisa membaca. Percuma kalau belajar bahasa Jepang nggak bisa Nggak membaca. bisa baca, nggak bisa nulis. Yang Minimal. Aisyah tak tekankan hiragana, yang besok tak tekankan kata. Kalau saya. Kalau saya kan di SMK hiragana aja katakan entar dulu lah karena kan cuma satu tahun doang. Iya. Sampai 3 tahun aja nggak bisa baca ya ada menurut gue. Makanya saya maksimalin di hiragana aja dulu Apalagi lah. daring itu dari misalnya 36 anak yang enggak masuk hampir tuh 5 anak itu enggak masuk. Loh 5 anak. Sugoi desu ne. Perumpamaan Hambung desu. perumpamaan 5 anak dari awal daring sampai selesai sendiri yo enggak adil. Oh enggak niat. Ayo, itu ada itu ah. Tapi kalau yang hariannya kadang-kadang cuma dari 40, 20 yang aja. Kalau saya ini selama daring saya bagi 2 kelas untuk meetingnya. Meeting itu jadi absen 1 sampai 18 itu saya hari Selasa. Nanti hari Kamisnya itu 19 sampai terakhir. Kalau nggak itu seperti pasar. Susah mengkondisikan kena saya itu dengan materi masuk. Pertamanya saya buat 1 kelas buat kalau ini kok pasar. Itu kalau kelas kecil sensei maksudnya jumlah kelasnya Dari kelas yang sedikit mungkin 34 kelas. Kelas apa? Berapa kelas? yang diajar. Saya cuma 1. Oh. Saya sampai di 2. Nah, Saya 21 kelas. 21 kelas Kondisi kita berbeda. Loh, kok enak ya? Balik dulu yo. Enggak mari-mari belajar. Kesel ya guru nih. kelas Fokus mereka. hari ini sudah mulai masuk menulis best practice. Jadi semuanya sudah terlihat sibuk sekali. Seperti teman sebangkuku ini ada di sensei nih yang sedang memikirkan best practice-nya ini. Bagaimana sensei best practice-nya? Ambil judulnya apa? Model pembelajaran role play untuk peningkatan kemampuan berbicara siswa. Wah, luar biasa, keren nih judulnya. Oke, selamat mengerjakan. Hai, gambarimasu ne. Ichinichi juu ni kono happyo no junbi no tame ni shimasu. Ohayo gozaimasu. Isongashi desu ka? Hima desu ka? Isongashi sou desu ne.
Nani o shiteimasu ka? Nani o kakimasu ka? Sukudai. Ah, sukudai desu ka? Sukudai wa muzukashii desu ka? Ah,そうですか。簡単ですよ。お、簡単ですか。いいですね。いい先生ですよね。みんな忙しいですね。パソコンで使います。宿題をやります。発表のための準備します。忙しそうですね。真面目な先生方ですね。頑張りましょう。masih kurang aktif, jadi mereka masih pasif sekali untuk melakukan berpendapat atau mengemukakan jawaban ketika saya tanya. Oleh karena itu penerapannya saya menggunakan media tebak gambar. Ini saya lakukan pada PTK dengan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Menggunakan instrumen penelitian yang di dalamnya terdapat indikator-indikator, kemudian pengumpulan data. Saya menggunakan skala sikap dari motivasi tersebut, kemudian saya lakukan observasi 2 arah, yaitu pada kegiatan guru juga pada kegiatan siswa. Kemudian yang terakhir saya juga menggunakan catatan lapangan. Tapi Bapak Ibu, di sini saya sebagai guru mengajar. Yang jadi observator, yang jadi observer itu adalah rekan sejawat saya, guru pelajaran yang lain. Tetapi mereka sudah saya berikan suatu instrumen untuk memantau seperti itu. Jadi kita betul-betul tahu kelemahan kita. Kemudian harapannya saya ini dengan menerapkan media tegar ini ada suatu peningkatan terhadap motivasi belajar siswa dalam bahasa Jepang. Baik, next. Desain yang saya gunakan sama, yaitu dengan menggunakan spiral kemis dan McTaggart dengan 2 siklus. Siklus 1 dan 2 itu sama. Jadi ada 3 komponen kegiatan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, kemudian pengamatan, dan keempat refleksi. Antara pelaksanaan dan pengamatan ini bisa dijadikan satu, seperti itu. Kemudian hasil dari refleksi saya terapkan di siklus kedua, yaitu mulai dari perencanaan. Apa kekurangan saya di siklus 1, saya rencanakan kembali pada siklus 2. Kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Begitu. Tahap kegiatan pada siklus sama. Perencanaannya apa yang saya lakukan? Saya merancang, mempersiapkan perangkat, mulai dari RPP, media, dan sebagainya. Itu saya rencanakan. Kemudian tindakan dan observasi. Apa yang saya lakukan di sini? Saya menyusun instrumen-instrumen untuk penerapan pada tindakan observasi. Kemudian hasil refleksinya, yaitu saya mengkaji, mengamati hasil dari data yang saya dapatkan di tindakan pelaksanaan. Instrumen penelitian yang saya lakukan, motivasi belajar, saya menggunakan 6 variabel. Pada 6 variabel ini ada 20 indikator yang diisi oleh observer. Kemudian lembar observasi, ini ada observasi aktivitas guru dan observasi aktivitas siswa. Ada 15 aspek dan 10 aspek. Ini tidak saya cantumkan, ada di data saya. Metode analisis data, yang pertama saya menganalisis data observasi dengan mengolah data kualitatif, yaitu menjadi sebuah kalimat berupa kata-kata. Kemudian analisis data skala motivasinya, saya menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu ada perhitungan rumusnya, mencari skor maksimum, menjumlahkan, dan mencari hasil presentasi. Kemudian ada kriteria keberhasilan. Di situ saya menerapkan ada 5
kriteria sangat baik, baik, cukup, kurang, kurang sekali. Bagaimana mereka dikatakan berhasil? Yaitu ketika mereka bisa melampaui pada kategori baik, bisa melebihi dari angka 76. Siklus penelitian, kebetulan Bapak Ibu, ketika saya melakukan Mas Sensei, waktunya sudah selesai. 5 menit ini cepat sekali ya. Terakhir mungkin saya mau menunjukkan yang tebak gambarnya. Ini permainan tebak gambarnya Bapak Ibu. Jadi proyeknya tetap seperti ini. Guru memberikan arahan seperti itu, kemudian hasilnya seperti ini. Hasil permainan tebak gambarnya seperti ini. Jadi ini hasil siswa saya. Dari Deska, Sega hikui desu. Kami ga arimasen. Tutatte imasu. Aoi desu. Roboto desu. Dari Deska. Cek mas, Doraemon desu. Nah ini kelompok 2. Hansamuna hito desu. Kami ga mijigai hito. Sega takai hito desu. Sakano sensu desu. Dari Deska. Saya kira Impala. Seperti itu. Jadi tebak gambar yang saya lakukan untuk di pandemi seperti itu kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.